saja kita masuki ke dalam materinya. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalkan dulu ke materinya. Saya sendiri sebagai moderator. Saya Sikati. Saya Inovasi. Baik, di sini kami akan langsung masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Dewi Lidiawati. Pada Dewi, disilakan. Jadi, kemampuan representasi matematis adalah kemampuan seseorang untuk menyajikan kembali ide pokok atau ide konsep matematika ke dalam berbagai bentuk, seperti simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, maupun persamaan matematika lainnya. Menurut Lestari tahun 2015, representasi matematis terdiri atas representasi visual, verbal, atau tulisan, serta persamaan atau ekspresi matematika. Kemampuan representasi sangat penting dimiliki siswa karena dapat membantu dan memecahkan masalah matematika. Permasalahan yang awalnya terlihat rumit dapat menjadi lebih sederhana apabila siswa mampu memilih bentuk representasi yang tepat. Oleh sebab itu, kemampuan memilih dan menggunakan representasi matematika sangat berpengaruh terhadap strategi penyelesaian masalah yang digunakan siswa. Menurut Syafri, representasi merupakan ungkapan ide atau gagasan matematika yang ditampilkan siswa dalam mencari solusi dari suatu masalah. Bentuk representasi matematis terdiri dari 3 jenis, yaitu visual, verbal, dan simbolik. Yang pertama, representasi visual. Representasi visual dilakukan dengan membuat gambar, diagram, tabel, atau grafik untuk memperjelas masalah matematika sehingga lebih mudah dipahami. Yang kedua, representasi verbal yang dilakukan dengan menjelaskan ide matematika menggunakan kata-kata atau tulisan. Misalnya, menuliskan langkah-langkah penyelesaian soal dan menjelaskan hasil yang diperoleh. Ketiga, representasi simbolik. Representasi simbolik digunakan dengan menggunakan simbol, rumus, atau model matematika dalam menyelesaikan masalah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dewi Lidiawati sebagai pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Razikati sebagai pemateri kedua. Pada Razikati, kita silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator kemampuan representasi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Dewi tadi, kemampuan representasi matematika itu adalah kemampuan siswa untuk menyajikan atau menjelaskan ide matematika dalam berbagai bentuk agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Jadi, menurut beberapa ahli, kemampuan representasi matematika itu dibagi menjadi 3 indikator. Yang pertama ada representasi visual, yang mana cara menyajikan masalah matematika dalam bentuk gambar atau tampilan visual. Contoh bentuk representasi visualnya adalah seperti gambar, diagram, grafik, tabel, dan bagan. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa memahami soal secara lebih mudah melalui bentuk visualnya. Yang kedua itu ada representasi simbolis, yang mana cara menyelesaikan masalah matematika menggunakan angka, simbol, rumus, dan persamaan matematika. Tujuannya adalah untuk mempermudah perhitungan dan penulisan model matematika. Yang terakhir itu ada representasi verbal, yaitu kemampuan menjelaskan masalah atau jawaban matematika menggunakan kata-kata atau tulisan. Bentuknya ada penjelasan tertulis, kalimat matematika, langkah penyelesaiannya. Tujuannya agar siswa mampu menjelaskan proses berpikir dengan jelas. Jadi, kemampuan representasi matematis ini sangat penting karena membantu siswa memahami soal dengan lebih mudah, menjelaskan ide matematika, menjelaskan masalah dengan berbagai cara, dan menghubungkan gambar, kata-kata, dan simbol matematika. Semakin baik kemampuan representasi siswa, maka semakin mudah siswa itu memahami dan menjelaskan masalah matematikanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Razikati sebagai pemateri 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuli Melati sebagai pemateri 3. Maaf sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan materi ke-3, yaitu pengaruh pembelajaran discovery learning
jadi sebelum kita mengetahui pengaruh pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan representasi matematika ini, kita harus mengetahui dulu apa itu pembelajaran discovery learning. Nah, jadi discovery learning ini salah satu model belajar yang mendorong si siswa untuk menemukan sendiri konsepnya, baik itu pengetahuan ataupun prinsipnya secara mandiri. Dan si guru di sini sebagai fasilitator yang memberikan stimulatif kepada si siswa untuk supaya si siswa tersebut bisa menyelidiki, menganalisis dan merumuskan kesimpulannya. Jadi pengaruh pembelajaran discovery learning ini terhadap kemampuan representasi yaitu mendorong si siswa ini menemukan sendiri konsep matematika melalui eksplorasi sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam menggambarkan ataupun menginterpretasikan dan memodelkan masalah matematis. Contohnya seperti yang sekarang kita jalani ini, guru hanya memberikan judul. Contohnya seperti kami yang sedang menjalankan presentasi tentang kemampuan representasi matematis. Nah, jadi guru kan hanya memberikan judul. Jadi baik itu konsep, prinsip ataupun indikatornya kan kami sendiri yang mencari tahu. Nah, jadi itulah model pembelajaran discovery learning yang dihasilkan yaitu representasi yang kami presentasikan sekarang. Nah, mungkin itu saja dari saya. Pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuli lagi. Kepada Yuli kami silakan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari kemampuan representasi matematik. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa, 18 siswa gemar sepak bola, 20 siswa gemar basket, dan 3 siswa tidak menyukai keduanya. Berapa siswa yang menyukai keduanya? Gambar dengan diagram Venn. Jadi diketahui tidak semua keduanya itu ada 3. Terus dalam satu kelas ada 30 orang. Gemar sepak bola 15 orang, gemar basket 20 orang. Jadi ditanya yang menyukai keduanya. Kita misalkan yang menyukai keduanya itu X, maka X sama dengan jumlah seluruh yang gemar sepak bola, basket sama suka keduanya dikurang seluruh siswa. Jadi jumlah dari gemar sepak bola, basket sama tidak suka keduanya itu ada 41 dikurang 35, maka X sama dengan 6. Masih kita lihat hasilnya. Kenapa di sini 14? Karena 20 dikurang 6. Yang menyukai keduanya kan ada 6, jadi 20 dikurang 6 sama bulannya 18 dikurang 6 jadi 12. Jadi ini termasuk ini termasuk indikator representasi gambar. Artinya bahwa siswa dapat memperkenalkan suatu masalah seperti gambar, garis, dan diagram. Itu teman-teman. Akan membuka sesi pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya harap mengangkat tangan. Berarti di mana tuh yang bertanya? Udah. Nah. Berarti siapa yang ingin bertanya? Oke, pasti ada 3 orang. Baik, kepada kelompok 2 ya. Silakan. Oke, baik. Kelompok 1 teman-teman. Oh maaf, kelompok 1 ya. Kepada Dana kami silakan. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menyilahkan kami bertanya. Nah kan sekarang zamannya canggih itu ada AI kan yang sangat membantu. Nah kan sekarang itu banyak siswa atau mahasiswa itu yang langsung mencari tahu dari internet tanpa memahami soal atau masalahnya seperti apa. Jadi menurut kelompok kalian itu, apakah kebiasaan ini bisa membuat kemampuan representasi matematis siswa itu menurun dan kenapa? Terima kasih, saya berikan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Dana sudah
Selanjutnya kepada kelompok 3 kami silakan. Baik, terima kasih kepada Oja. Di sini saya kepada kelompok 3 ingin bertanya. Menurut kelompok kalian, manfaat penggunaan gambar, diagram, atau tabel dalam menyelesaikan masalah matematika itu apa? Baik, terima kasih kepada Cindy yang sudah bertanya. Selanjutnya kami silakan kepada kelompok 5. Kepada Julian silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julian berdiri aja. Perkenalkan, nama saya Mulia Adila. Saya dari kelompok 5. Di sini saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Nah, di dalam pembelajaran matematika, representasi matematis tidak hanya berfungsi untuk mencari jawaban, tetapi juga untuk melatih cara berpikir logis dan sistematis. Representasi berupa gambar, grafik, atau model visual yang mana dapat membantu siswa memahami konsep abstrak menjadi lebih konkret. Oleh karena itu, guru perlu memberikan variasi metode pembelajaran agar siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami makna dari konsep matematika tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara guru meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa agar mereka tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga memahami proses penyelesaian masalah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mulia Anaila. Berikan kami sedikit waktu untuk berdiskusi. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dewi Widiawati. Kepada Dewi kami silakan. Menjadi pertanyaan dari Cindy, manfaat gambar, diagram, atau tabel dalam menyelesaikan masalah matematis. Yang pertama itu mempermudah memahami soal. Gambar, diagram, atau tabel dapat membantu melihat hubungan antar data dalam soal sehingga informasi lebih mudah dipahami. Yang kedua itu membantu memvisualisasikan masalah. Konsep matematika yang abstrak menjadi lebih konkret. Misalnya, bangun datar lebih mudah dipahami melalui gambar. Yang ketiga, mempermudah menentukan pola. Tabel dan diagram membantu melihat pola bilangan, hubungan data, atau perubahan nilai dengan lebih cepat. 4. Membantu menentukan strategi penyelesaian. Dengan diagram atau tabel, langkah penyelesaian dapat dirancang lebih teratur dan sistematis. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Dewi. Ada yang ingin disanggah atau saran? Wah, itu sudah sangat-sangat lengkap ya. Terima kasih. Sangat lengkap. Oke. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dewi yang telah menjawab pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Yuli Melati. Kepada Yuli kami silakan. Jadi jawabannya, guru dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis ini dengan cara membiasakan siswa menjelaskan langkah pengerjaan dengan menggunakan gambar, tabel, sama grafiknya, serta memberikan kesempatan berdiskusi dalam mempresentasikan jawabannya. Terus jadi dengan begitu siswa tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga sama-sama berdiskusi untuk jawaban mereka. Gitu. Bisa diterima. Atau ada saran ataupun sanggahan? Tidak? Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yuli Melati yang sudah menjawab pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu pertanyaan dari Diana ya. Pertanyaannya yaitu, sekarang kan banyak tuh zaman serba canggih, jadi kan ada AI ya. Nah, jadi AI ini kan banyak dipakai oleh siswa ataupun mahasiswa secara langsung untuk mencari jawaban internet tanpa memahami soal ataupun permasalahannya seperti apa. Menurut kelompok kalian, apakah kebiasaan ini membuat kemampuan representasi matematis siswa menurun dan kenapa? Nah, jadi sebenarnya ada dua konsep. Tapi kan Diana tanya mereka langsung cari jawaban tanpa memahami soal kan? Tanpa memahami soal dan permasalahannya. Apakah hal tersebut menurunkan kemampuan
dosen hanya memberikan judul atau materi dan konsep prinsipnya kita cari sendiri. Dan pasti kita butuh kepada yang namanya AI. Nah, tetapi kita tidak bisa langsung memfotokopikan apa yang AI itu berikan. Tidak boleh seperti itu, tidak bisa. Kenapa? Karena itu membuat kita bodoh. Jadi ketika AI itu ada, AI itu hanya untuk membantu kita, memicu pola aktivitas dan muncul. Nah, jadi ketika kita butuh AI itu boleh, pakai AI itu boleh. Boleh. Tapi tidak boleh memfotokopikan secara langsung. Jangan apa yang AI bilang kayak gitu jadi langsung. Nah, habis itu kan ini representasi kan, berarti kita mempresentasikan apa yang kita pahami. Nah, jadi sebelum ketika kita nggak paham apa yang mau kita bilang ya kita nggak bisa loh mempresentasikannya kan. Apakah dari Diana ada sanggahan ataupun tambahan saran? Cukup, terima kasih. Saya Terima kembalikan. kasih. Ya. Berarti Udah penutup. nah baik. Kesimpulannya mau? Berarti kesimpulannya yaitu kemampuan representasi matematis ini yaitu kemampuan yang menyajikan, menjelaskan ataupun menggambarkan baik itu secara simbolik, grafik ataupun gambar ya. Nah, dan indikatornya itu tadi ada kan secara visual, verbal ataupun apa tadi? Simbolik. Nah, dan dan metode ataupun model pembelajaran yang paling cocok dengan presentasi ini kemampuan representasi matematika yaitu model pembelajaran discovery learning. Nah, mungkin sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.